You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Thank you God, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, saat ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah siapkan hati kami Tuhan untuk kami benar-benar memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Thank you God, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Dia layak terima pujian dan hormat.
Hai, balik lagi. Jadi udah lumayan lama ya aku gak sharing di NC. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman hari ini, kita doa dulu yuk. Seperti biasa, lipat tangan dan tutup mata. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Sekarang kita mau mendengar firman-Mu. Biarlah itu bisa menjadi berkat dan adanya rema yang bisa kami dapat Tuhan. Biarlah adanya hadirat Engkau Tuhan menjamah setiap dari kami Tuhan. Dalam Yesus Bapa, terima kasih. Haleluya, amin. Oke, jadi yang aku mau share judul pada hari ini adalah The Lord is my shepherd, dimana ini based on Psalm 23 dari Mazmur 23. Yes, He is my shepherd. Well, kenapa harus shepherd? Kenapa gembala? Jadi mari kita baca dulu yuk ayatnya di Psalm 23 ayat 1 sampai 6. Oke, let's go. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, bisa kita lihat ya how wonderful our God is, di mana Dia menunjukkan bahwa Dia loh adalah seorang gembala, di mana Dia yang menuntun kehidupan kita. Jadi kadang kita udah tahu bahwa Tuhan yang menuntun kehidupan kita, jadi kita nggak perlu khawatir lah. Tapi cenderung apa yang kita hadapin, apa yang kita lihat di depan kita menjadi khawatir karena semua itu tidak sesuai ekspektasi maupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapin. Dan disinilah momen dimana kita bisa lihat bahwa apalagi dalam masa-masa ini banyak orang lah yang terkena PHK, lose job, dan itu membuat mereka stres, dimana lagi mereka harus cari supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan di rumah. Or maybe ada yang mendapat pekerjaan tapi gaji yang dipotong dan itu masih belum cukup untuk memenuhi setiap kebutuhan dia, bawakan untuk keluarganya. Dan juga ada yang takut akan masa depan lah, ada yang stres, ada yang bosan, ada yang merasa tidak aman, ada yang berpikiran negatif. And semua itu terjadi dalam dunia ini sekarang. And yang bisa kita lakuin itu ya mencari Tuhan. Dan seperti ayat yang tadi, Tuhan itu kan adalah gembala kita. Jadi apa yang Dia bisa berikan itu adalah ini, peace. Jadi di sini nih yang aku mau tekanin, peace atau damai sejahtera, bahwa Tuhan adalah gembala kita, dimana Dia akan make sure bahwa domba-dombanya itu is safe dan tenang dan merasakan yang namanya peace. Oke, jadi kita bisa lihat ya seperti di ayat yang kedua bahwa kita baca sama-sama bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau bahasa Inggrisnya, He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. Jadi konteks background dari ayat ini adalah dimana situasi itu Daud tuh sedang dikejar oleh anaknya Absalom, dimana anaknya ini ingin membunuh Daud. Jadi kita bisa bayangin deh kondisi Daud pada saat itu, dimana Daud pasti berpikir bahwa kok bisa ya anakku mau bunuh aku. Mungkin dia lebih stres lagi, mungkin dia merasa bersalah, mungkin dia merasa gak tenang, dia merasa depresi, dia merasa kecewa kepada anaknya. Banyaklah mungkin hal yang dipikirkan atau hal yang dilakuin. Dan apa yang dia lakuin adalah dia mencari Tuhan, dan dia mengingat Tuhan. Lalu dia menulislah ayat-ayat tadi, yaitu Mazmur 23 tadi. Salah satunya Mazmur 23. Sama seperti situasi saat ini, kita pun sedang dikejar dan diburu oleh corona, sehingga kita menjadi tidak tenang. Or maybe bukan full ke kita, tapi lebih ke orang tua kita yang harus find maybe extra jobs to get extra income untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Dan akhirnya juga dampak ke kita. Jadi
yang sekarang bisa kita lakuin dalam masa-masa ini adalah mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maybe Tuhan gak langsung jawab doa-doa kita sekarang, tapi yang aku percaya bahwa Dia jawab, Dia akan selalu berikan yang namanya damai sejahtera, peace, untuk tidak berpikir negatif, untuk tidak merasa khawatir, untuk stay positif, untuk maju terus. Waktu SMA, jadi aku mau cerita sedikit bahwa Tuhan berikan aku damai sejahtera pas waktu SMA, bahkan sampai saat ini sih. Ya, aku cerita waktu SMA sekarang. Jadi pas itu aku berpikir bahwa aku salah ambil jurusan, karena aku gagal di mata pelajaran ini. And yang aku lakuin, aku merasa khawatir, aku merasa gagal, aku merasa bahwa aku bakal tahan kelas, atau turun kelas lah. And aku merasa bahwa aku bakal malu banget, and I don't know what will happen. Tapi pas aku cari Tuhan tuh berikan aku damai sejahtera. Ya, walaupun pas sampai SMA kelas 3 belum terlalu baik sih, tapi thank God bahwa pas SMA kelas 3 dekat-dekat UN, I keep push myself untuk be better, bahwa aku terus berdoa, terus ya sampai berpuasa, karena aku gak mau kalau aku gak lulus. Dan aku percaya aku bisa give the best, walaupun aku gak dapat yang namanya perfect score, tapi aku bisa give yang paling the best. Dan ya, Tuhan terus berikan aku damai sejahtera, dimana terus aku pikiran positif, dan gak pernah yang namanya aku berpikir aku gak naik kelas. Dan aku percaya dari situlah dimana Tuhan membantu aku, and aku akhirnya lulus. Bahkan ya gak saat SMA aja sih, sampai saat ini pun setiap doa aku, setiap apa yang aku lakuin, Tuhan selalu berikan yang namanya damai sejahtera. Walaupun aku belum lihat adanya jalan, Tuhan selalu berikan aku damai sejahtera. Itu aja. Kita lanjut ke poin kedua. Oke, jadi kita masuk poin yang kedua ya, yaitu grace. Jadi kita baca dulu ayatnya, di mana di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, baca lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi di sini itu latar belakangnya di mana Daud mengalami kemurahan Tuhan dan kebaikannya, karena dia masih bisa terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupannya. Jadi di sini anugerah atau grace mencakup dua-duanya ya, mencakup kebajikan dan kemurahan Tuhan. Jadi selain ketenangan yang Tuhan kasih, ini loh Tuhan juga kasih anugerahnya. Seperti contoh, kalau misalnya kita masih bisa makan bareng keluarga kita di tengah krisis ini, itu anugerah. Atau kita masih bisa lihat orang tua kita sehat, orang tua kita bekerja, orang tua kita dapat income di tengah krisis ini, itu adalah anugerah. Bahkan kita masih bisa hidup, bahkan kita masih bisa makan, bahkan kita masih bisa sekolah, bahkan kita masih bisa bermain, itu anugerah dari Tuhan. Aku percaya bahwa dalam ayat ini His goodness and His faithfulness and His mercy itu selalu mengikuti kita. Dan Tuhan tuh pasti buka jalan. Walaupun lama, Tuhan pasti buka jalan. Berdasarkan sesuai experience-ku, aku belajar bahwa Tuhan tuh sangat baik, dan Tuhan itu He is faithful. Dimana dalam pandemi ini aku berdoa supaya aku bisa adanya pekerjaan baru, dimana I pray not only aku dapat pekerjaan for me, but aku bisa menjadi berkat buat keluargaku. Dan benar, Tuhan membuka jalan. Tapi walaupun itu lama, Tuhan selalu berikan aku yang namanya damai sejahtera. Bahwa aku percaya aku dapat, bahwa aku percaya bahwa aku bisa membantu keluargaku, bahwa aku percaya aku dipakai Tuhan untuk bisa memberkati keluargaku. Dan benar, aku dipakai Tuhan untuk bisa memberkati keluargaku, untuk bisa membantu dalam setiap kebutuhan di rumah, and some of the
needs in the house, nor for myself and my family. And bukan hanya itu, Tuhan pun juga memberkati kakakku for another new job also. And adanya juga prayer yang masih on process, I believe, and bahwa aku percaya bahwa His goodness and His mercy itu bakal selalu mengikuti kita, and berkatnya Dia itu bakal selalu datang perfect, bakal datang on time, indah pada waktunya lah. Jadi itulah anugerah Tuhan, itulah dimana Tuhan berikan aku damai sejahtera. And only that. Jadi yang kita belajar tuh tadi mengenai damai sejahtera and grace. Well, karena sharingnya udah selesai, seperti biasa aku bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian belajar dari firman ini mengenai dari dua topik tadi, mengenai peace and grace di tengah masa sulit ini. Okay, thank you. Now kita doa dulu ya sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala apapun Tuhan yang telah Kau berikan. Terima kasih bahwa Engkau masih bisa memberikan berkat-Mu Tuhan. Kau masih bisa memberikan damai sejahtera-Mu Bapa, dan sukacita Engkau, dan kebajikan dan kemurahan Engkau Tuhan masih mengikuti kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Bahkan for our parents Tuhan, Kau masih memberkati mereka dengan kesehatan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan berkat Engkau Tuhan, di mana Engkau masih memenuhi setiap kebutuhan yang kami butuhkan Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa as we grow, kita grow wiser, better, and stronger in you God. Dan aku percaya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dapat hari ini Tuhan bisa kami aplikasikan Tuhan, bahkan kami bisa mengerti Tuhan, dan kami bisa menjalankannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa, biarlah Engkau pakai terus kami Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Amen. Goodbye. Thank you. You are awesome. You are God. You are an awesome God. Yeah.